apa sih 100% mulus begitu? Nggak mungkin gitu. Karena emang Nabi Adam turun di sini dihukum. Ini tempat hukuman. Nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin 100% wah enak banget gitu. Mulus. Jadi sebenarnya hakikat kesenangan kita itu ujian saja. Benar. Kebahagiaan yang kebahagiaan itu ujian. Apalagi kalau kesengsaraan itu pasti. Ujian semua. Harta itu kan juga ujian. Itu kadang kalau orang yang lebih berat ujian orang yang istilahnya punya harta. Itu pada yang mungkin kalau kita kan ujiannya kayak langsung kelihatan gitu kan. Namanya misalkan susah gitu kan. Makanya ujian manis. Kadang-kadang orang banyak terlena kan ujian manis ketimbang ujian pahit kan gitu. Ujian manis karir tinggi, harta banyak gitu kan, bisnis di mana-mana, gol gitu. Terlena sama itu tuh gitu. Makanya ada sahabat sampai kita kenal harta korun kan gitu. Sampai datang ke Nabi Musa, ayo Nabi Musa gitu kan, sepupuan sama Nabi Musa. Si Korun itu sepupuan Nabi Musa, dong tolongin dong, doain gimana biar kaya gitu. Sedikit yang kau mampu untuk mensyukurinya itu lebih baik ketimbang banyak kau nggak mampu syukurin itu. Akhirnya dikasih doa, jadilah saudagar kaya sampai depan rumahnya aja gembok udah emas. Gembok di depan rumahnya emas, kagak bisa kebayang udah. Nggak ada orang kita kan sampai gembok depan rumah emas. Saking segitunya akhirnya suruh keluarin zakat, yang nggak mau zakat. Bahkan Nabi Musa difitnah pengen ngambil hartanya, doa gitu. Makanya ditelan tuh yang kemarin kayak model di Palu, tanah berubah kayak seperti itu tuh, mencair tuh tanah dengan izin Allah tuh. Ditelan sampai sekarang tuh. Nanti nyampe kiamat baru nyampe dia ke nerakanya Allah tuh, Korun sama harta-hartanya. Sama ini Pak Ustaz, kan banyak nih sekarang ya di media sosial yang kadang orang bilang kalau perempuan itu cerminan dari suami gitu kan. Tapi ya saya emang sebagai laki-laki ya maksudnya mengakui ini emang istilahnya gini. Emang kalau laki-lakinya kasarannya gak benar ya pasti istilah kan laki-laki contoh ya pemimpin itu emang benar satu sisi. Masa kalau kita melihat satu sisi bilang oh ya benar juga sih kalau cerminan, tapi kalau dibilang benar-benar cerminan saya nggak sepaham juga. Masih nggak sepaham kan ada orang baik tetap aja misalkan dapat pasangan yang gak baik, ada yang orang gak baik dapat pasangan baik. Berarti nggak otoriter. Kalau istri itu cerminan dari suami. Kadang-kadang ada makanya ada istilah Nabi Nuh alaihi salam gitu kan, naik dong gitu kan, ya bunayar kama ana gitu kan kalau di Quran tuh, woi kan naik, bapak udah siapin nih ngapa-ngapa di sono di bawah gitu. Orang-orang kafir kan nggak mau ikut, istrinya pun nggak mau ikut gitu kan. Makanya ada nggak selalu Allah persiapkan itu sesuai cerminan kita gitu. Makanya kembali lagi, kehidupan itu ya emang sudah Allah takdirkan dan itu pun udah ujian buat kita. Ya, berarti kayak Nabi Nuh alaihissalam itu kan baik ya. Iya. Kenapa anak sama istrinya itu nama kembali yang Fir'aun ya. Fir'aun, iya. Tapi punya istri Asia. Baik. Yang ada juga kalau kita mau, yang harus kita tekankan itu anak kita. Jadi kita pengen mantu yang soleh, kita harus siapin anak kita itu solehah. Misalnya dan kita pengen bikin anak kita itu dapat pasangan yang baik-baik, maka yang kita siapkan anak kita itu ya itu. Jadi nanti insya Allah apa yang kita ikhtiarkan dari sekarang ini, anak kita agama terus menjadi
orang yang paham agama, ikutin syariat Islam, kita insya Allah dapatkan pasangan juga yang seperti jaminan itu baru. Tapi kalau Iya. yang udah rumah tangga, istilahnya kita berangkat dari jahiliyah gitu, yang kurang paham agama, terus itu ya itu ladang pahala kata Ustaz tadi kan, itu ladang pahala buat kita. Iya. Karena ada kisahnya begitu. Kisahnya kalau di kitab Uhud, ada sahabat mau ketemu sahabatnya, datang ke rumah istrinya. Sahabat tersebut, ya orangnya lagi pergi nyari kayu gitu. Tungguin aja kalau mau ditungguin. Akhirnya ditungguin, datang tungguin, macan deh yang bawa kayunya. Kaget dia. Wih, macan yang bawa kayu, hebat banget gitu. Macan sampai takluk sama dia. Kemudian setahun ke depan datang lagi, dipanggul-panggul begitu. Nah, akhirnya nanya yang kemarin macan kemana? Udah pergi kagak ada. Emang apa? Kemarin makan yang macan mah istri saya sering ngomel mulu, begitu. Makanya Allah kasih keistimewaan saya sampai macan tuh takluk sama saya. Kalau sekarang kan istri saya udah yang lain lagi nih, soleha banget. Jadi saya yang manggul tuh kayu gitu. Udah gak perlu bantuan macan. Kayaknya ladang pahala ada. Makanya berumah tangga tuh yang paham, yang mengerti bahwa itu ibadah, ya penuh pahala semua, penuh pahala semua. Nah, berdua dan niatnya emang ibadah ya. Ibadah. Kadang-kadang itu kalau mau buat kesulitan diri kita itu gini Pak, apa yang menjadi isu di pasangan kita coba benerin gitu sampai nggak ada celah lagi buat bisa bikin isu kita gitu. Misalnya apa yang bisa dikritik nih, kadang-kadang itu apa ya, kan banyak kan, maksudnya kayak misalnya yang bikin konten nggak bisa lihat itu pembuatnya. Kalau sehari nggak bikin gara-gara itu kombas itu kadang-kadang Pak, sisi lain dari kemanjaan kadang-kadang gitu banyak kan, misalnya ada selama orang terus mau mukul HP iPhone, mau mukul tas branded, nolot lagi gua nih. Ya. Itu sebenarnya itu bahasa komedi, tapi kita bisa ambil pelajaran. Oh ya emang udah sunatullahnya seperti itu. Ya. Itu sebagai banyak pengayom. Makanya kata Nabi kan, tidak aku tinggalkan fitnah yang teramat atas laki-laki kecuali perempuan. Fitnah yang teramat tuh buat laki-laki ya perempuan. Makanya mudah banget kalau mau ngancurin generasi, ya hancurin aja perempuan. Benar. Hancurin perempuan sehancur-hancurnya. Laki mah udah pasti KO, udah pasti hancur juga ngikut. Mau Anak. berapa panjang kalau nyampe rumah itu kerapok. Iya. Anak maupun kita semua hancur. Makanya sekarang kan ada yang mau apa nih? Mau mensetarakan transgender gitu kan. Ya itu nggak bagus itu sebenarnya. Itu harusnya. Saya juga banyak kalau ngaji, ya benar kalau kita ngaji itu kan istilahnya ngaji perbaikin diri kita dulu kan ya. Kadang saya ya melihat suri teladan kita Rasulullah gimana memperlakukan istri, ya kadang saya juga belajar dari situ gitu. Iya. Kalau kita memang udah memperlakukan pasangan dengan baik ya insya Allah itu sih. Makanya kan saya sering banget dapat pelajaran gitu dari orang tua. Iya, berbuat baik aja walaupun dia tuh nggak baik sama kita kan gitu. Urusan kita berbuat baik, ya gitu kan kita mendapatkan nilai yang lebih di hadapan Allah. Tapi urusan dia buruk sama kita, itu mah urusan dia sama Allah begitu kan. Lebih asik banget kan gitu. Asik banget kan kita. Mama dia begitu amat sih sama saya, ya terserah itu urusan dia gitu. Cuman pesan kita selaku istri itu, kalaupun suami itu buruk, jangan sampai pintu surga itu tertutup gitu gara-gara ngelihat suami buruk kan gitu. Walaupun suami itu buruk, yang seenggaknya dia harus bisa lewat masuk pintu surga gitu, karena dia kudu baik sama suami.
Kayak kata Nabi, perempuan yang mana yang meninggal dunia, si istrinya, suaminya ridho, istri yang mana meninggal dunia, suaminya ridho, ridhonya bukan karena matinya, maksudnya ridho karena kehidupan dia, layanannya, patuhnya, dan yang lain sebagainya, ngerawat anak, maka dikatakan buat dia, masuklah pintu surga. Dari mana yang mau, pintu yang mana silahkan. Pintu masuk semuanya. Tuh, mau pintu yang mana nih gitu. Luar biasa Bang. Makanya amalan yang paling sukar buat istri itu benar-benar sekarang ya patuh sama suaminya. Ya. Yang terberat buat dia. Jarang yang lolos. Jadi kita selaku suami seminimal mungkin jangan sampai nyimpan kedendaman, kemarahan sama dia. Kalau kita marah, kita dendam, kita benci sama dia, itu neraka udah terbuka buat dia. Itu surga ketutup semua buat dia. Makanya ada kisah kan gitu. Saking patuhnya si istri sama suaminya. Suaminya mau berangkat perang, Neng. Kalau abang belum pulang, jangan keluar rumah. Akhirnya si suami itu pergi perang. Kemudian orang tua dari si perempuan tersebut sakit parah datang. Tetangganya menginformasikan si orang tua sakit jenguk lihat. Cuman udah dipesen kado sama suaminya nggak keluar. Mohon maaf, saya dipesen sama suami saya nggak boleh keluar sebelum dia sampai pulang. Akhirnya nggak keluar. Besok datang lagi bikin parah sampai meninggal. Si orang tua si istri tersebut sampai nggak ngongokin karena si suaminya belum pulang. Karena diamanahinnya tadi, jangan keluar rumah dulu sebelum saya pulang. Akhirnya berita itu sampai ke telinga Rasul. Rasul pun bersabda, dengan sebab patuhnya si istri tadi sama suaminya, maka dengan sebab itu pula Allah ampuni dosa orang tuanya. Gitu. Jadi kepatuhan si istri kepada suaminya itu bahkan bukan menyelamatkan dia saja, tapi menyelamatkan kedua orang tuanya. Gitu. Bisa memasukkan ke surganya Allah. Kan begitu. Cuman itu yang berat buat yang riwayat itu kadang ke zaman sekarang kadang disalah paham. Ini nama laki-laki Pak Ustadz. Iya, gitu. Jadi gini, dalam arti disalahpahami, banyak sekarang laki-laki kadang melarang istri itu misalkan mau berbakti sama orang tuanya gitu kan. Karena bilangnya begini, tuh ada riwayatnya, seorang istri kalau nggak diizinkan sama seorang suami itu nggak akan ada, ini akan jadi dosa haram gitu kan. Makanya kembali lagi ke seorang suami, bagaimana dia mengerti dengan hukum-hukum di rumah tangga gitu. Kita tahu bagaimana kita punya hak yang tinggi di hadapan istri dan anak kita. Tapi kan satu sisi dia punya orang tua, dia harus berbuat baik juga. Makanya kita jadi pemimpin tuh jangan selalu egois juga gitu kan. Harus punya sisi-sisi itu. Waktu kemarin saya mau pulang kampung. Kalau nggak salah Lebaran itu hari apa ya? Hari Rebo apa ya? Kemarin itu ya. Hari Rebo ya, Lebaran Idul Fitri hari Rebo kalau nggak salah. Saya bilang sama istri saya berangkat hari Sabtu aja ya. Gitu. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Kan udah berapa hari lewat kan Lebaran gitu. Karena kan ditimbang di sini kan di masjid ada tugas gitu kan. Akhirnya ya udah Sabtu diputusin Sabtu pagi berangkat. Kebetulan Sabtu pagi ternyata ada open house di Al-Maghfurlah situ. Gimana ya, kagak enak juga ya. Di sini nggak enak gitu kan. Di istri juga kadang nggak enak. Udah janji Sabtu pagi, ternyata ada acara Sabtu pagi itu. Tapi saya pikir balik lagi, oh iya dia kan mau ketemu orang tuanya. Akhirnya saya berangkat tuh. Maka satu sisi kita selaku jadi suami, jadi pemimpin jangan egois juga gitu. Karena mereka juga punya perasaan yang harus kita imbangin juga. Ya, tapi sebenarnya kalau kedua belah pihak itu sama-sama ridho untuk hal misalnya kayak kasus orang yang memanfaatkan tentang ngambil hadis Rasulullah tapi untuk lebih ke egois, misalnya kayak tadi kasus tadi, jangan itu tuh katakan tanpa izin suami itu istri haram apa ini dia gitu. Tapi kalau istri itu ridho,
kadang-kadang itu ada rahasia Allah yang dipersiapkan buat si istri dan buat si orang tua kita itu. Oh iya, mungkin ini jalannya saya harus melihat harusnya itu seperti itu. Jadi nggak harus diperdebatkan. Kamu mentang-mentang ada hadis ini dikit-dikit saya nggak boleh dikit, kan sebenarnya kan itu sebenarnya ada rahasia di balik rahasia itu yang perlu kita tuh pentingnya ngaji itu gitu. Saya kadang juga kalau sharing sama teman gitu, misalkan dia pakai pedoman yang itu kan ini itu kan di zaman dulu mungkin ya, kalau di zaman dulu ada telepon itu si istri juga telepon, di orang tua saya sakit itu pasti diizinin karena berhubung dulu itu perang jauh, hanya aksesnya kuda kan nggak mungkin makan waktu berjam atau sehari aja belum tentu. Makanya ya seolah-olah hukumnya itu emang benar nggak diizinin ya emang nggak boleh, tapi kalau mungkin di era sekarang bisa tinggal telepon, jadi ya harus bisa pahamnya kayak gitu. Tapi kan semuanya dari kasus itu akhirnya kan si mertua pas meninggal langsung masuk surga. Iya. Wasilah dari istri yang taat. Mungkin kalau datang masih ada hisab. Itu Sebenarnya indahnya di situ. Ngaji itu benar-benar Jadi bisa ngaji si kiri kanan gitu ya. semua yang terjadi itu sebenarnya yang kita ajari itu ya kita harus bersyukur setiap waktu apapun kondisinya. Karena kuncinya semuanya ya bersyukur, dan dengan bersyukur itu kan iman kita ditambah, termasuk ya itu kan ada orang memperdebatkan kisah dari sahabat Rasul yang melarang istrinya keluar rumah sampai zaman waktu itu pun dibully kan. boleh. Kamu gimana sih? Ya, kamu ini orang kamu ini udah antara hidup mati, entah besok kan malu. Kamu anak durhaka lu, seperti itu kan bahasanya. Tapi begitu ternyata meninggal, dikabari dengan Rasulullah bahwa mertuamu masuk surga. Ya kadang yaitu riwayat sejarah itu kadang yang disampaikan itu kadang hanya yaitu pasangan suami istrinya aja kan, kayak yang dijelaskan sama bapak ini kan benar. Kalau dari sisi orang tuanya, nah itu berkahnya kan di situ kan. Makanya beliau Rasul tuh hadis Rasul tuh kan kadang-kadang suka tergantung kadar yang memang di orang lawan bicaranya. Makanya ada setiap orang gitu kan, ada hadis tuh man qala ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah tuh di akhir hayatnya dia bakal masuk surga, atau membawa kalimat itu di dalam hatinya pasti masuk surga. Diterusin nama Nabi, wa in saroko wa in zana, walaupun tuh orang tersebut mencuri, walaupun orang tersebut zina gitu. Akhirnya sahabat ada yang nanya gitu, wa in saroko wa in zina ya Rasulullah. Iya, walaupun orang tersebut mencuri, walaupun orang tersebut berzina gitu. Kan asik banget tuh secara garis besar ya kan gitu, pasti masuk surga gitu. Dan ternyata memang benar ketika seorang itu membawa keimanan, Allah nggak mau bakar orang tersebut, cuman bakarnya nggak tergantung kadar dia kotornya, pasti memang bakal Allah pindahin ke surga gitu, bakal masuk surga endingnya mah. Cuma tahu karena memang baju kotor yang memang harus dicuci, dibersihin dulu, pasti masuk tuh baju kita. Anak kita bajunya habis main, tahu-tahu mau masuk kamar kan nggak boleh, habis main hujanan baju pada kotor semua, langsung ke kamar kan nggak boleh, pasti kamar mandi dulu, bersih baru masuk kamar, kayak begitu. Maka omongan Rasul ya benar gitu. Makanya sahabat sampai kaget, wa in saraq wa in zina ya Rasulullah. Iya benar, walaupun orang tersebut mencuri, walaupun orang tersebut zina, pasti masuk surga kalau memang masih tersimpan di hatinya la ilaha illallah
Nah, kan itu dari sisi misalnya orang kota. Jadi ngambil garis besarnya tuh kadang-kadang orang ngambil besar, wah santai aja, yang penting gue beriman dah begitu karena sama Allah, gue melakukan perbuatan buruk selesai, tadi endingnya masuk surga. Iya benar, cuman perlu diproses dulu. Itu dari sisi itu ya, kalau kita misalnya yang orang istilahnya orang kota ya, karena pengalaman dari waktu almarhum orang tua saya itu pas menjelang sakaratul maut, saya pesenin itu sama Kiai, tolong didampingin orang tuamu. Saya dijelasin karena di momen itu itulah setan itu mau ngambil iman seseorang, yang entah itu berwujud orang yang disayangin atau suaminya atau kakeknya atau neneknya gitu. Nah, berarti misalkan gini, kalau seandainya itu orang kan di kehidupannya itu ibadahnya mantap, imannya mantap, tapi saat di momen sakaratul mautnya, maaf kita kasih contoh istilahnya, oh dia kebawa gitu, bukan setan, itu gimana? Makanya orang Islam tuh ada yang terlahir Islam, mati Islam, membawa keimanan. Jadi ada orang Islam itu hidup Islam, naudzubillah min dzalik, mati nggak Islam, nggak bawa keimanan. Begitu, makanya itu kan lepas dari kemampuan kita. Makanya di situ kita diperbanyakkan doa gitu kan, mohon ketika mati dengan membawa keimanan, keislaman, mohon nama Allah gitu. Ya nanti Allah tolong kita. Gitulah. Jadi kan orang hidup tuh ada yang hidup ya kafir, matinya kafir. Ada yang hidup ya kafir, matinya membawa keimanan pada Allah. Ada yang hidupnya Islam, matinya Islam. Mendingan gitu kan. Ada lagi tuh yang hidupnya Islam tapi mati nggak membawa keimanan. Gitu kita tuh. Makanya itu di luar kemampuan kita, ya itu kita berdoa mohon sama Allah. Biar Allah selamatin kita, membawa pulang tuh membawa keimanan. Kita mulai lagi Pak Heri. Ya.